Prosesi adat pernikahan sepasang pengantin di Kecamatan Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung berakhir ricuh. Penyebabnya, tembakan senjata api yang seharusnya menjadi penanda dimulainya prosesi adat pernikahan justru memakan korban jiwa. Seorang warga tewas tertembak dengan luka menembus di kepala. Senjata api itu diduga dimiliki secara ilegal oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ia pun langsung diamankan anggota Polres Lampung Tengah dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Korban saudara Salam sedang duduk di gorong-gorong pada saat kegiatan acara penyambutan pihak besan. Tiba-tiba MSM sebagai warga yang ditokohkan membunyikan senjata api laras panjang dan senjata api jenis pistol. Kemudian pada saat membunyikan senjata api jenis pistol tiba-tiba mengenai korban yang sedang duduk di gorong-gorong dan jatuh tersungkur ke depan. Dari penggeledahan di 3 rumah tersangka, polisi mendapati 3 pucuk senjata api jenis pistol, 1 pucuk senjata api laras panjang ilegal, dan puluhan butir peluru milik pelaku. Polisi pun akan menelusuri asal-muasal kepemilikan seluruh senjata api ilegal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam Sobat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya, Afi, kita punya informasi saja untuk malam ini. Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi warga tewas tertembak senjata api milik anggota DPRD tadi, kami juga ada informasi terkait seorang pemuda penderita gangguan jiwa. Jadi bulan-bulanan warga lantaran bawa mobil berlawanan arah dan tabrak pengendara. Ya, bersama saya Ezra Dianto. Saya itu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat RTV, seorang pemuda di Pekanbaru Riau diamuk warga setelah menabrak warga lain di jalan raya dengan kondisi melawan arus. Belakangan diketahui pemuda tersebut dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang melarikan mobil orang tuanya saat hendak dibawa berobat. Seorang pemuda penderita gangguan jiwa atau ODGJ menjadi bulan-bulanan masa di Jalan Sumberantas, Pekanbaru Riau. Peristiwa berawal saat pemuda itu merebut kendaraan orang tuanya saat akan dibawa ke psikiater. Ibunya bahkan dipukul dan diturunkan di jalanan. Pemuda itu kemudian membawa kabur mobil dengan melawan arah hingga menabrak sejumlah pengendara. Masa yang tidak terima dan tidak mengetahui pengemudi itu merupakan penderita gangguan jiwa, kemudian menangkap dan memukulinya. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pemuda ODGJ tersebut dari amukan massa. Kakaknya ini sudah mendaftarkan ke psikiater adiknya ini ya untuk dibawa berobat. Setelah itu datang, kemudian kami jelaskan bahwasanya adiknya ini sudah melakukan keributan lah ataupun sehingga di jalan itu terjadi macet. Akibat insiden ini pihak keluarga telah meminta maaf dan berdamai dengan korban. Untuk menghindari kejadian serupa terulang, keluarga pun telah membawa pemuda tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Sahabat, permohonan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hakim Tunggal PN Bandung meminta Polda Jawa Barat membebaskan Peggy dari tahanan. Sementara itu, keluarga Peggy yang datang ke sidang putusan hari ini menangis histeris dan bersyukur status tersangka Peggy digugurkan. Status tersangka yang diberikan kepada Peggy Setiawan gugur setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan Peggy. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam dianggap tidak sah secara hukum. Memerintahkan kepada pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada pemohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.
Hakim Eman Sulaiman yang memimpin jalannya sidang meminta agar proses penyidikan terhadap Peggy dihentikan. Polda Jawa Barat juga harus mengembalikan harkat martabat Peggy Setiawan. Hakim menyebut Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, di antaranya tidak memeriksa Peggy sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kita ikutin petunjuk sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu Pak Hakim tadi yang sudah dibacakan. Ya, begitu. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Pak Hakim. Kita tetap patuh. Berarti langsung dibebaskan Pak ya Peggy-nya Pak? Ya, insya Allah. Sementara itu, putusan Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat disambut tangis bahagia oleh pihak keluarga. Ibu Peggy yang bernama Kartini bahkan menangis histeris setelah anaknya dinyatakan bebas. Harapan Peggy minta doa seluruh netizen Indonesia dan rakyat Indonesia. Peggy juga berterima kasih atas dukungan dan doanya yang telah mendukung Peggy karena Peggy tidak bersalah. Amin. Peggy mengucapkan banyak terima kasih dan Peggy minta doanya terus supaya Peggy segera bebas dari penjara. Atas putusan pengadilan, Polda Jawa Barat mengeluarkan Peggy Setiawan dari tahanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di pemukiman padat penduduk di Tagari, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tidak hanya rumah dan barang berharga, uang senilai 200 juta rupiah juga ikut dilalap si jago merah. Kobaran api melalap sejumlah rumah di Tagari, Kecamatan Talung Pilu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Banyaknya rumah yang terbuat dari kayu dan tiupan angin yang kencang membuat api begitu cepat membesar hingga menghanguskan rumah-rumah tersebut. Api baru bisa dikendalikan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Toraja Utara diterjunkan ke lokasi. Sementara warga sekitar berjibaku membantu petugas damkar melakukan proses pemadaman. Selain rumah, sejumlah barang berharga pemilik rumah tak bisa diselamatkan. Bahkan uang tunai senilai 200 juta rupiah juga ikut terbakar. Dari keterangan saksi, api muncul dari salah satu rumah namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api tadi itu berawal dari mana, Pak? Ya, dari sebelah. Dari tetangga di sana. Ada berapa rumah yang terbakar ini, Pak? 4 rumah. 4 rumah? Ya. Tidak ada yang diselamatkan? Hah? Tidak ada barang yang diselamatkan? Cuma barang-barang kecil yang diselamatkan itu seperti saya, anak saya selamatkan ijazah dengan SK. Uang saya itu uang cash 200 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Emosi dan tuduh istri selingkuh, seorang pegawai PT KAI menganiaya istrinya hingga tewas. Informasi selengkapnya kami rangkum bersama dengan berita lainnya dalam Kilas Balik Sepekan berikut ini. Jasad perempuan bernama Rizky Nur Arifah Mawati ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan di Jalan Asoka, Cipinang, Jakarta Timur. Jasad perempuan 27 tahun itu ditemukan di lantai tanpa busana dan bersimbah darah di bagian wajah. Setelah polisi melakukan penyelidikan, korban tewas akibat dianiaya suaminya, Andika Ahid Widianto. Motif pembunuhan diketahui lantaran pelaku emosi setelah menuduh istrinya berselingkuh dengan pria lain. Warga di Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat panik saat melihat kereta menabrak satu unit mobil pemadam kebakaran berhenti di perlintasan kereta api. Naas, di saat bersamaan kereta barang dari Jakarta menuju Jawa melaju kencang dan menabrak mobil damkar. 5 petugas damkar bisa menyelamatkan diri sebelum kereta menabrak mobil. Akibat kecelakaan ini, mobil damkar mengalami kerusakan parah. Sementara bagian depan kereta juga rusak. Menurut saksi, mobil damkar diduga menerobos palang kereta karena buru-buru menuju arah Gantar untuk memadamkan kebakaran.
Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi perampok saat menyatroni sebuah rumah di kawasan Lorong Setia, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini menyekap asisten rumah tangga dan anak-anak pemilik rumah di kamar sambil menodongkan senjata. Pelaku yang tidak menemukan barang-barang berharga pemilik rumah lantas merampas telepon genggam milik ART dan anak pemilik rumah. Sebelumnya pelaku mendatangi rumah dengan modus menumpang berteduh saat hujan. Pemilik rumah telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Kalidoni, Palembang. Apa yang dua tuh? Lah, apa itu masih ada di rumah? Kalau ada makan. Setelah bersembunyi di loteng rumahnya, Ismail, residivis kasus pencurian telepon genggam dan jam tangan, tak dapat lagi lari dari kejaran tim Satreskrim Polresta Padang. Pelaku selanjutnya digelandang ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku mengaku sejak keluar lapas, ia telah 5 kali beraksi di sekitar rumahnya di wilayah Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat perbuatannya, tetangga pelaku yang menjadi korban mengalami kerugian hingga 3,5 juta rupiah. Sementara pelaku pun terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi menangkap 2 penagih utang yang membawa kabur 1 unit truk. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, polisi menangkap 2 penagih utang yang membawa kabur 1 unit truk di Simpang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedua pelaku memaksa sopir truk turun dan merampas kendaraan itu. Namun tanpa sepengetahuan pelaku, sopir itu naik kembali ke truk dan menghubungi polisi. Anggota Patwal Lalu Lintas Polres Cimahi menyetop 1 unit truk di Simpang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi langsung menangkap 2 orang yang mengendarai truk itu. Belakangan diketahui kedua orang tersebut merupakan debt collector atau penagih utang yang merampas truk di wilayah Cianjur. Awalnya pengemudi truk sedang mengemudikan kendaraannya dan ternyata dibuntuti kedua pelaku. Di sebuah lokasi, kedua pelaku kemudian memaksa pengemudi truk turun dan menyebut truk itu tunggakannya belum dilunasi. Kedua pelaku kemudian membawa kabur kendaraan itu tanpa mereka tahu pengemudi truk naik kembali ke bagian belakang. Pengemudi truk kemudian menghubungi polisi. Pasti itu barang-barang saya, material apa semua diturunin nih. Oh, barangnya diturunin semua? Ya, diturunin. Dari jalan juga udah ngiming-ngiming uang tuh, mau ngasih uang 1 juta katanya buat operasional. Supir yang awalnya mengendarai kendaraan tersebut sempat dirampas kendaraannya. Dan supir tersebut sempat turun dari kendaraan. Lalu supir tersebut mau menaiki kembali kendaraan tersebut dengan cara menaiki di bagian bak belakang. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Nggak bisa lewat tuh, gara taksi, nginter razia tuh, lihat tuh. Malang melintang. Ya, sahabat RTV, jangan melewati jalur bus Transjakarta kalau tidak mau kejadian seperti ini ya. Sudah menerobos kemudian ingin kembali lagi ke jalur yang tidak semestinya sehingga menyebabkan kemacetan. Ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ini juga sangat berbahaya untuk pengemudi ataupun penumpang taksi tersebut. Nggak bisa lewat tuh, gara taksi.
Ya, kalau ini sudah banyak sekali kejadian ya, sering terjadi kecelakaan di mana pengendara sengaja menerobos perlintasan palang kereta api yang sudah berbunyi sirenenya dan hampir menutup palang pintunya. Ini juga sangat berbahaya sekali, sahabat RTV, jadi jangan sampai kita hanya karena ingin terburu-buru cepat sampai di tujuan sehingga menyerahkan nyawa kita. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda, Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.